anak-anak. Tentunya semua pada sehat kan? Masih tetap di rumah ya, kita belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya, menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, di sini jangan lupa, Ibu Guru berpesan, karena kita belajar masih jarak jauh, nah setiap hari kamu di rumah jangan lupa mencuci tangan. Dan kalau kamu keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Yang Bu Guru bahas pada hari ini adalah pelajaran tentang PPKN. Dari pelajaran PPKN, Ibu membahas tentang lambang negara kita, yaitu tentang Pancasila. Sila yang pertama, bunyi sila. Yang pertama, bunyi sila Pancasila. Yang kedua, lambang sila Pancasila. Yang ketiga, contoh perilaku mencerminkan sila Pancasila. Yang sekarang, Ibu akan membahas tentang bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang lambangnya adalah bintang. Dari makna bintang itu, bintang artinya sebuah cahaya. Warna bintang itu melambangkan emas, yang simbolnya sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut, menggambarkan 5 agama. Tentunya anak-anak tahu kan dari 5 agama yang diakui yang ada di Indonesia. 1 adalah agama Islam. Kedua, agama Kristen Katolik. 3, agama Kristen Protestan. 4, agama Hindu. Kelima, agama Buddha. Tentunya ada lagi 1 anak-anak. Pasti anak-anak paham deh. Nah, itu agama Konghucu. Itu udah diakui dengan pemerintah. Sekarang, contoh bunyi sila, contoh perilaku yang pertama, yaitu berbakti kepada Tuhan, kepada kedua orang tua. Yaitu contohnya beribadah sesuai agama masing-masing, tepat waktu, terus berdoa sebelum dan sesudah makan. Gambarnya, coba lihat gambarnya Nana. Nah, ini contoh perilaku yang sila pertama. Tentunya gambarnya lagi mengerjakan sholat tepat waktu ya anak-anak, 5 waktu yang kita kerjakan. Terus yang kedua, contoh gambarnya, kita sedang berpamitan atau bersalaman kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, setiap kita makan dan sesudah makan kita harus membaca doa. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak untuk sila yang kedua. Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari bunyi sila yang kedua ini tentunya ada lambangnya. Lambangnya adalah rantai. Rantai mengandung makna. Makna dari rantai, mata rantai yang saling berkaitan, melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat. Tali rantai tersebut terdiri atas mata rantai, bentuk persegi dan lingkaran. Contoh mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan atau dikasih simbol laki-laki. Mata rantai yang berbentuk lingkaran tentu simbolnya perempuan. Kita perempuan dan laki-laki harus saling bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Contoh perilaku dari sila kedua, Ibu menyontohkan pada gambar. Gambarnya merapikan tempat tidur. Kedua, bermain sama adik. Ketiga, membantu ibu memasak. Membersihkan rumah dan menyirami tanaman setiap hari. Ya. Contoh gambar perilaku sila kedua, yaitu membantu kepada orang tua. Nah, ini contohnya lagi masak ya anak-anak. Nah, yang gambar yang kedua, bermain, menjaga adik sedang bermain di rumah. Contoh yang ketiga, biasa tuh anak-anak setelah bangun tidur membersihkan tempat tidur. Contoh perilaku yang keempat, menyiram atau menyapu tanaman, tentunya pada dikasih tugas sama orang tua di rumah. Nah, selanjutnya kita pelajari sila yang ketiga. Bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ada lambangnya adalah pohon beringin. Dalam pohon beringin ini maknanya, pohon beringin merupakan pohon yang besar dan memiliki satu dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Contoh perilaku sila ketiga dari pohon beringin, hidup rukun bersama keluarga. 2, mengutamakan kepentingan keluarga. 3, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 4, saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Contoh perilaku gambarnya, coba kamu lihat anak-anak ya. Dari contoh perilaku ketiga, nih gambarnya kita satu keluarga. Ya, satu keluarga saling menyayangi ya. Nah, perilaku yang kedua contohnya, nih lagi bermain, tidak boleh ya mengganggu adiknya, harus bermain bersama-sama dengan adik, kakaknya harus melindungi adiknya. Untuk makna yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Tuh, masing-masing kemauannya, tidak dipaksa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada sila yang keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang melambangkan adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Ya, sesuatu. Contoh perilaku sila keempat adalah ya, 1, pembagian tugas membersihkan rumah. 2, menerima dengan lapang dada hasil keputusan musyawarah. Yang ketiga, berani mengemukakan pendapat pada saat musyawarah. Yang keempat, mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga lainnya. Tentunya kita lanjut untuk contoh perilaku yang keempat. Contohnya, nih lihat ya anak-anak. Tuh ada yang lagi mengechat. Contoh perilakunya, tentu kita saling bekerja sama. Membagi tugas masing-masing keluarga. Untuk contoh yang kedua, yaitu menerima dengan lapang dada hasil keputusan musyawarah. Harus menerima apa keputusan dari ayah dan ibu.
tugas kalian. Terus yang ketiga, langsung kita lanjut pada sila kelima. Sila kelima adalah bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang melambangkan adalah padi dan kapas. Lambang dari padi dan kapas maknanya padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran negara kita. Contoh perilaku dari sila kelima, yaitu pertama, rajin menabung. Kita harus belajar berhemat ya anak-anak. Terus yang kedua, maknanya membagi contoh perilaku membagi waktu untuk belajar bermain dan membantu orang tua. Contoh yang ketiga, berbagi makanan dengan adik atau kakak. Contoh perilaku sila yang kelima, tuh, nah coba anak-anak lihat gambarnya ya. Anak-anak sedang menabung, tuh di celengan ya. Contoh perilaku yang ke gambarnya, yang kedua sedang belajar, harus rajin belajar. Sampai lagi seperti sekarang, belajar dengan jarak jauh, harus rajin belajar membaca dan menulis di rumah. Contoh perilaku, gambar perilaku yang ketiga, yaitu sedang menjemur pakaian, tuh membantu orang tua ya anak-anak ya, harus rajin melaksanakan tugasnya. Contoh gambar yang ketiga adalah merapikan, berbagi makanan kepada adik atau kepada orang lain juga ya, kepada teman. Ya, tuh. Sekian dan terima kasih. Tentunya anak-anak sebelum Bu Guru tutup pelajaran ini, anak-anak harus lebih belajar lagi di rumah, harus lebih giat lagi belajar. Nanti kamu ada tugas dari Bu Guru, kamu lanjutkan ke buku tema. Buku tema yang ada ya, nih ya, tema 1. Ya, tema 1. Nanti dibaca ya anak-anak ya, dilanjutkan. Untuk berikutnya, jangan kamu kerjakan pada halaman 20 dan halaman 21. Di sini ada tugas-tugas dari Bu Guru ya. Sebelum kamu kerjakan, kamu baca dulu terlebih dahulu, baru kamu kerjakan. Bagi yang punya buku, kamu kerjakan langsung di buku kamu sendiri. Bagi yang tidak punya buku, kamu kerjakan kamu salin di buku tulis kamu ya. Ya. Nanti juga ada kita aplikasinya ya. Tugas dari aplikasi. Nanti kamu kerjakan. Nah, kamu tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat, semangat. Ya, Ibu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.